Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashkuruhu ala ihsanihi alladhi masdaruhu mujarradu fadlih. Fasubhana man taqaddasat sifatuhu 'anil syabihi wal mithal. Wa tanazzahat af'aluhu 'anil naqsi wal i'lal. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil jalil wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati wal dhalil wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai masuk ke kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi karya Ustadz Aceng Zakaria Ibn Ahmad Karakhi, yang pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan muqaddimah terkait dengan pembagian fi'il dilihat dari kaidah saraf. Untuk di kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi silakan buka di halaman yang pertama. Sebenarnya ini sudah kita sebutkan di muqaddimah kemarin, di materi yang saya sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya tentang pembagian fi'il ya. Di sini diulang lagi. Silakan dilihat kitabnya, halaman yang pertama. Yani aqsawul fi'li min haitsu bunyatih. Pembagian fi'il dilihat dari sisi bangunannya. Fi'il itu dilihat dari bangunannya terbagi menjadi 2, yang pertama sahih dan yang kedua adalah mu'tal. Adapun sahih itu sendiri ini terbagi menjadi 3, yang pertama salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudha'af. Adapun fi'il mu'tal terbagi menjadi 4, yakni ataukah sebelumnya ya mahmuz ini ada 3, ada mahmuz fa'i, mahmuz aini, mahmuz lami. Mudha'af juga ada mudha'af thulathi dan ada mudha'af rubai. Adapun fi'il mu'tal ini terbagi menjadi 4. Pertama mu'tal mithal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, mu'tal lafif. Adapun lafif menjadi 2, yakni makrun dan mafruq. Adapun secara rincinya dari definisi-definisi fi'il tersebut, yang pertama, yang qasimul fi'lu min haitsu bunyatihi ila sahihin wa mu'talin. Fi'il dilihat dari sisi bangunannya terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama sahih dan yang kedua adalah mu'tal. Adapun fi'il sahih itu adalah makanat ahrufuhu al-asliyah ahrufan sahihatan. Yani fi'il yang huruf-huruf aslinya itu adalah huruf yang sahih. Misal contoh, kataba, fataha, ba'ada, akrama. Ini contoh yang kataba fataha ini yang thulathi mujarrad, yang ba'ada akrama itu yang contoh thulathi mazid. Ini definisi sahih. Wa yanqasimul fi'lu sahih ila 3 aqsam. Dan fi'il sahih itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-salim, dan salim itu definisinya adalah ma lam yakun ahadu ahrufihi al-asliyati harfa illatin wala hamzatin wala tad'ifin. Ini definisi dari salim ya. Salim itu adalah fi'il yang tidak ada pada salah satu huruf aslinya itu huruf illat, tidak pula hamzah, tidak pula tad'if yakni tasydid. Ini namanya fi'il salim. Contohnya mithlu nasara, anzala, kabura, taba'ada. Ini contoh fi'il salim. Kemudian yang kedua, thaniyan al-mahmus. Fi'il mahmus itu adalah ma kana ahadu ahrufihi al-asliyah ma kana ahadu ahrufihi al-asliyati hamzatan. Mahmus itu adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya itu adalah hamzah. Misal contoh, amara, ini mahmus fa'i ya, karena fa fi'ilnya itu huruf hamzah. Sa'ala, ini contoh mahmus aini, karena huruf ain fi'ilnya itu adalah hamzah. Bada'a ini mahmus lami, karena lam fi'ilnya itu adalah hamzah.
Ini contoh dari fi'il mahmus. Tsalitsan yang ketiga adalah mudha'af. Biasa disebut dengan mudha'af dengan memadkan dha-nya, tapi juga terkadang disebut dengan mudha'af dengan mentad'ifkan ainnya, dengan mentasydidkan ainnya, mudha'af. Mungkin untuk lebih mudah mengingatnya pakai mudha'af saja ya. Supaya ingat bahwasanya fi'il mudha'af itu adalah yang ada tasydidnya. Ya, meskipun boleh ya pakai mudha'af ataukah mudha'af juga boleh. Fi'il mudha'af saya lebih senang dengan mudha'af untuk lebih dengan mentasydidkan ainnya untuk lebih menyamakan dengan fi'il yang ada dalam mudha'af ini, ada tasydidnya, maka kita gunakan dengan mudha'af. Maka ahadu ahrufihi al-asliyah mukarraran li ghairi ziyadatin. Definisinya adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya itu berulang dengan tanpa adanya tambahan. Wahuwa imma thulathi, dan fi'il mudha'af itu ataukah mudha'af tadi bisa jadi itu fi'il mudha'af thulathi. Semisal contoh madda. Perhatikan madda di sini asalnya adalah madada, kemudian ditad'ifkan, ditasydidkan, diidghamkan menjadi madda. Ini juga farra, farara, sahha, sahaha menjadi sahha. Ini mudha'af thulathi. Wa imma ruba'i, dan bisa jadi itu mudha'afnya adalah mudha'af ruba'i. Semisal contoh zalzala, waswasa, damdama. Ini contoh dari mudha'af ataukah mudha'af ya ruba'i. Ini yang kedua ataukah ini yang ketiga dari fi'il sahih. Kemudian selanjutnya fi'il yang kedua dilihat dari bangunannya itu adalah fi'il mu'tal. Pertama sahih tadi ini ada 3, salim, ada mahmus, ada mudha'af ataukah mudha'af. Sekarang mu'tal. Apa itu mu'tal? Mu'tal itu adalah makana ahadu ahrufihi al-asliyah harfa illatin. Mu'tal itu adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya itu adalah huruf illat. Huruf illat itu 3 ya, alif, waw, dan ya. Semisal contoh waw di sini wa'ada. Ini mu'tal fa'i ya, karena fa'filnya itu huruf illat ataukah nanti yang disebut dengan misal ya. Qala ini mu'tal aini ataukah ajwaf, rama, mu'tal ya'i ataukah naqis. Ini mu'tal. Wa yanqasimul fi'lul mu'tallu ila arba'ati aqsam. Wa yanqasimul fi'lul mu'tallu ila arba'ati aqsam. Dan fi'il mu'tal itu terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian ya. Yang pertama adalah fi'il mu'tal mithal ataukah tadi mu'tal fa'i ya. Maka nafa'uhu harfa illah. Misal itu adalah fi'il yang fa'filnya itu berupa huruf illat. Contohnya wa'ada, waritha. Yang kedua adalah ajwaf. Ajwaf itu adalah makanat ainuhu harfa illah. Fi'il yang ain fi'ilnya itu berupa huruf illat sehingga disebut pula dengan mu'tal aini. Misal contoh qala, ba'a. Selanjutnya yang ketiga adalah naqis. Apa itu fi'il naqis? Naqis itu adalah mu'tal lami ya. Yani makanat lamuhu harfa illah. Yani yang huruf lam fi'ilnya itu berubah huruf illat. Misal contoh radiya, rama. Kemudian yang keempat adalah al-lafif. Dan al-lafif itu terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Perhatikan ya. Qarana ya. Qarana itu bergandengan. Huruf illatnya itu bergandengan. Yani pada ain fi'il sama pada lam fi'il. Makanat ainuhu wa lamuhu harfai illatin. Yani fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu 2 huruf illat. Nah, semisal contoh toa, nawa. Ya. Ini kan fa fi'il sama ain fi'il itu huruf illat, ini juga sama fa fi'il sama ain fi'il huruf illat. Waw sama ya. Juga sama alif. Kemudian al-lafiful makrun. Al-lafiful mafruq. Kalau tadi makrun di sini qarana bergandengan, mafruq itu terpisah ataukah multawi. Bisa disebut dengan multawi ya. Yani makanat fa'uhu wa lamuhu harfai illatin. Yani fi'il yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu 2 huruf illat. Contohnya waqa, wafa, dan seterusnya. Ini pembagian fi'il dilihat dari sisi binanya, bangunannya. Kita lanjutkan.
Di halaman yang keempat, silahkan bisa dibuka kitabnya. Al-fi'lus salim. Sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi tentang fi'il salim. Fi'il salim tadi telah kita sebutkan definisinya, yakni fi'il yang tidak ada pada huruf aslinya itu huruf illat, tidak pula hamzah, tidak pula tad'if. Ini namanya salim. Yatasarraful fi'lus salimu fi jami'i tasarifihi bila taghyir fi hurufihi min ibdalin aw hadfin aw naqlin wa yashulu ma'rifatuhu bima'rifati mawazinihi al-ma'lumah. Fi'il salim itu ditasrif dalam semua tasrifannya itu dengan tanpa perubahan pada huruf-hurufnya, tidak ada penggantian satu huruf ke huruf yang lain, ataukah tidak ada huruf yang dihilangkan, ataukah tidak ada huruf ataukah harokat yang dipindahkan, ini naql ya, sehingga wa yashulu ma'rifatuhu bima'rifati mawazinihi al-ma'lumah, sehingga mudah untuk mengetahui fi'il salim itu dengan mengetahui timbangan-timbangan yang telah dimaklumi. Semisal contoh nasara yansuru nasran dan seterusnya. Fahuwa ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini kan sama dengan wazannya persis. Sehingga tidak sulit untuk mentasrif fi'il salim. Dan ini pun sudah berlalu di pembahasan sharaf di kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mahmuz. Fi'il sahih yang pertama salim, yang kedua adalah al-mahmuz. Ini fi'il sahih masuk dalam kategori fi'il sahih. Apa itu mahmuz? Mahmuz itu telah kita sebutkan tadi ya. Yakni fi'il yang salah satu huruf aslinya itu adalah hamzah. Bisa jadi itu di fa' fi'il, jadi mahmuz fa'i, ain fi'il mahmuz aini, lam fi'il mahmuz lami. Wa yanqasimul fi'lul mahmuz ila thalathati aqsam, dan fi'il mahmuz itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mahmuzil fa'i. Mahmuz fa'i, yakni yang fa' fi'ilnya berupa huruf hamzah. Mahmuz ya, di hamzah. Semisal contoh akala, akhadha, amara. Kemudian yang kedua mahmuzul ain. Yang ain fi'ilnya berupa huruf hamzah, contohnya sa'ala, ra'a, ra'asa. Kemudian yang ketiga adalah mahmuzul lam, mahmuz lami. Ini lam fi'ilnya berupa huruf hamzah, contohnya bada'a, mala'a, naba'a dan seterusnya. Ini fi'il mahmuz. Sekarang kita akan lebih rinci lagi membahas tentang fi'il mahmuz. Ini tasrifu mahmuzil fa. Ini tasrif dari fi'il mahmuz fa. Mahmuz fa berarti fa fi'ilnya huruf hamzah ya. Kita baca sama-sama tasrifannya di sini. Dari tasriful usulnya ya. Akhadha ya'khudhu akhdan akhidhun ma'khudhun khudh la ta'khudh ma'khadhun ma'khadhun mi'khadhun ukhidha yu'khadhu. Berarti kan di sini akhadha itu fi'il madi, ya'khudhu fi'il mudhari', akhdan masdar, akhidhun isim fa'il, ma'khudhun isim maf'ul, khudh fi'il amr, la ta'khudh fi'il nahi, ma'khadhun isim zaman makan, mi'khadhun isim alat, ukhidha fi'il madi majhul. Kalau tadi akhadha madi maklum ya, ya'khudhu mudhari' maklum. Sekarang ukhidha madi majhul, yu'khadhu mudhari' majhul. Ini difahami baik-baik, ini penerapannya ataukah nama-nama dari fi'il tersebut. Ini tasrif dari mahmuz fa'i. Kita lanjutkan. Al-amthilah akala. Silakan antum tasrif sebagaimana tasrifan tadi ini ya. Tasrif ini mahmuz fa'i, fi'il mudhari' madi, kemudian masdar, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, madi majhul, mudhari' majhul. Di tasrif ini silakan bisa dicoba ya. Ya, jadi kalau akal berarti tinggal ini akala ya'kulu aklan akilun ma'kulun kulla ta'kul ma'kalun ma'kalun mi'kalun ukila yu'kalu, seperti itu ya, dicoba. Kemudian juga tadi amara ya'muru ya, amara ya'muru amran amirun ma'murun mur la ta'mur ma'marun ma'marun mi'marun umira yu'maru, seperti itu. Silakan ini alamtilahnya itu dicoba untuk ditasrif. Untuk artinya sudah paham semua insyaallah ya. Akala makan, amara memerintahkan, abada dan seterusnya itu. Ini dilihat nanti di kamus untuk artinya itu. Selanjutnya tasrifu mahmuzil ain.
Selanjutnya kita bahas tentang tasrif dari fi'il mahmuz ain, yang ain fi'ilnya itu berubah huruf hamzah. Kita baca sama-sama tasrifannya dari tasriful usul ya. Sa'ala yas'alu su'alan, sa'ilun mas'ulun, is'al la tas'al. Ini bisa is'al ataukah sal, boleh dua ini ya. Is'al ataukah sal, la tas'al, mas'alun mas'alun mis'alun, su'ila yus'alu. Ya. Ini mahmuz ain. Alhamdulillah di situ ada contoh. Silakan bisa diterapkan dalam tasrif tersebut tadi. Misalkan contoh ro'asa, ro'asa, yar'asu, ru'asan, ra'isun, mar'usun, ir'as, la tar'as, mar'asun, mar'asun, mir'asun, ru'isa, yur'asu, dan seterusnya. Itu bisa dilatih untuk ditasrif dari contoh-contoh di sini. Selanjutnya tasrifu mahmuzil lam. Selanjutnya tasrif dari fi'il mahmuz lam, yang lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contohnya qara'a, naqra' jami'an. Kita baca sama-sama tasrifannya ini. Qara'a yaqra'u qira'atan, qari'un maqru'un, iqra' la taqra', maqra'un maqra'un, miqra'un, quri'a yuqra'u. Ingat tadi ya lambang-lambangnya itu. Di sini ada alamatilah, bisa ditasrif sebagaimana tasrif tadi ya. Bada'a, misalkan contoh, bada'a yabda'u bida'atan, badi'un mabdu'un, ibda' la tabda', mabda'un mabda'un mibda'un, budi'a yubda'u. Nah, ini contoh dan seterusnya, silakan bisa dilatih. Al-an hukmu tasrifil mahmuz. Sekarang kita lihat hukum yang berkaitan dengan tasrif fi'il mahmuz tadi. Yatasarruful mahmuz minal af'ali thalathati bila taghyir. Min af'ali thalathati bila taghyir fiha illa af'alan mahsuratan. Fi'il mahmuz dari fi'il thulathi itu ditasrif dengan tanpa perubahan padanya kecuali beberapa fi'il yang terbatas ya. Beberapa fi'il yang terbatas itu yang ada perubahan maksudnya adalah yang pertama adalah al-amru min akhadha wa akala wa amara. Yang ada perubahan itu adalah yang pertama adalah fi'il amr dari fi'il akhadha, akala dan amara. Faqad jaa mahdhuful hamzati. Maka sungguh fi'il amrnya itu datang dalam keadaan hamzahnya itu mahdhuf, dihilangkan. Semisal contoh, faqila akhadha, fi'il amrnya adalah khudh. Akala fil amrnya kul, amara fil amrnya mur. Dihilangkan hamzahnya ya. Ini perubahan yang ada pada fi'il mahmuz. Khusus ataukah beberapa fi'il yang terbatas saja. Kemudian yang kedua adalah al-amru min sa'ala. Fi'il amr dari fi'il sa'ala. Faqad ja'a sal wa is'al. Maka datang fi'il amr dari sa'ala itu dengan bentuk sal boleh, ataukah is'al juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, sal ataukah is'al. Kemudian yang ketiga, an-nahyu min sa'ala. Kemudian fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan larangan dari fi'il sa'ala. Ini yang ada perubahan juga. Faqad ja'a la tas'al wa la tasal. Maka datang dengan dua bentuk, boleh dengan la tas'al boleh, ataukah la tasal. Tinggal nanti kalau fil amrnya itu sal berarti fil nahnya adalah la tasal. Fil amrnya is'al berarti la tas'al. Seperti itu ya. Fil nahi, karena fil nahi itu hampir mirip dengan fil amr dari sisi jazmnya. Sama-sama jazm. Ya, cuman bedanya nanti bentuknya. Fil amr itu bentuk sendiri, fil nahi itu diambil dari fil mudhari' yang dijazmkan dengan la nahiyah. Ini fil nahi. Kemudian yang keempat, al-mudhari'u al-mutakallimu wahdahu minal mahmuzil fa. Yang ada perubahan juga yang keempat adalah fi'il mudhari' mutakallim wahdah. Fi'il mudhari' yang menunjukkan orang yang berbicara sendiri, ana, dari fi'il mahmuz fa'i. Fa inna hamzatahu ats-tsaniyah tanqalibu madatan. Maka hamzah yang kedua itu dirubah menjadi huruf mad. Dipanjangkan ya. Semisal contoh, akhudhu menjadi akhudhu, a'muru menjadi amuru. Ini pada fi'il mudhari' mutakallim wahdah, yakni dhamirnya ana. Kemudian yang kelima, yang kelima, perubahan yang kelima adalah al-mudhari'u min ra'a. Fi'il mudhari' dari fi'il ra'a.
fa innahu yara, maka bentuknya itu fi'il mudhari'nya adalah yara. Ya. Ra'a, ya. Karena ini juga selain mahmuz juga di sini adalah fi'il apa? Fi'il naqis, ya. Karena lam fi'ilnya itu huruf illat, ya. Cuman di sini karena ada hamzahnya maka dimasukkan di dalam pembahasan fi'il mahmuz. Kemudian yang keenam, nanti untuk yara di sini, ya, dibahas secara khusus di pembahasan fi'il naqis, ya. Karena ini lam fi'ilnya huruf illat, ya. Kalau di sini kan melihat mahmuz karena ada hamzahnya, tapi melihat huruf terakhirnya itu fi'il, maka ini dibahas di pembahasan fi'il naqis nanti insyaallah. Nah, selanjutnya yang keenam adalah al-amru min ra'a, fi'il amr dari fi'il ra'a, fa innahu ra. Maka datang fi'il amr dari fi'il ra'a itu adalah ra, satu huruf ra. Wa qad lahiqathu ha'us sakti fataqul rah, dan bahkan terkadang menempel padanya hak sakat, hak yang digunakan untuk menghentikan, untuk saktah, ya, ha'us sakti, hak sakti. Menghentikan itu kan menjadi rah. Rah, ha'us sakat di sini, ya. Ini perubahan yang ada pada fi'il mahmuz. Kita lanjutkan. Ataukah yang ketujuh? Tadi 6, sekarang 7. Yajibu halfu hamzati babi af'ala fil mudhari' wa ismai al-fa'il wal maf'ul wa ismai az-zaman wal makan. Untuk ketentuan yang selanjutnya dari hukum fi'il mudha'af ataukah fi'il apa tadi? Fi'il mahmuz yang kita bahas tadi, ya. Yang ketujuh, wajib untuk menghilangkan hamzah pada bab af'ala di dalam fi'il mudhari' dan dua isim, yakni isim fa'il dan isim maf'ul, dan dua isim zaman dan makan. Fataqul akrama, maka engkau katakan misal contoh akrama, ya. Fi'il madinya akrama, mudhari'nya adalah yukrimu, ya. Yukrimu harusnya kan af'ala yuf'ilu, ya. Wazannya akrama yukrimu. Dan asal wal aslu dari yukrimu itu adalah yu'akrimu. Dihilangkan apa? Hamzahnya dihilangkan. Akrama menjadi yukrimu. Asalnya adalah yu'akrimu. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah isim fa'il mukrimun. Ya. Asalnya adalah mu'akrimun. Menjadi mukrimun. Isim maf'ul juga mukramun. Asalnya adalah mu'akramun. Seperti itu. Ini perubahan yang ada pada fi'il mahmuz. Selanjutnya al-i'lal ataukah i'lalul hamzati wa qa'iduhu. I'lalnya hamzah dan kaidahnya. Diperhatikan. Al-i'lalu huwa taghyiru harfil illati bil hadfi awil qalbi awit taskini. I'lal itu adalah perubahan huruf illat, baik itu dengan menghilangkan huruf illat tersebut, awil qalbi ataukah membalik dengan huruf yang lain, atau taskin ataukah mensukunkan. Ini i'lal, ya. Definisi i'lal. Waqila, dan dikatakan pula i'lal itu adalah al-i'lalu taghyiru harfil illati lit takhfif. Ini definisi yang lain. I'lal itu adalah perubahan huruf illat dalam rangka untuk meringankan, takhfif, ya. Al-hamzatu min al-hurufis sahihati ghairu annaha tushabbihu ahruf al-illah. Hamzah memang aslinya itu huruf sahih. Akan tetapi hamzah ini mirip dengan huruf illat, yakni alif. Bedakan antara hamzah dengan alif, ya. Kalau alif itu huruf illat, hamzah itu bukan huruf illat. Cuman hamzah itu mirip dengan huruf alif. Lidzalika taqbalul i'lal. Oleh karena itu hamzah juga menerima i'lal sebagaimana kembarannya tadi, yakni alifnya itu juga menerima i'lal. Ya. Taqbalul i'lal mithluha. Sehingga hamzah itu juga menerima i'lal semisal dengan alif. Wa tanqalibu ilaiha fi ba'dil mawadhi'i, dan terkadang bahkan huruf hamzah itu dirubah menjadi alif pada sebagian tempat. Minha, di antaranya yang pertama adalah idza ijtama'at hamzatan fi kalimatin wal ula mutaharrikatun wa thaniyatu sakinah wajaba qalbu thaniyati harfa maddin yujanisu harakata ma qablaha. Yang pertama, kalau ada dua hamzah berkumpul
dalam satu kata, yang pertama berharokat, yang kedua bersukun, maka wajib merubah yang kedua dengan huruf mad yang sejenis harokatnya dengan yang sebelumnya. Semisal contoh ya, a'manu menjadi amanu, qulibat alifan, berarti kan hamzahnya itu dirubah menjadi alif, alif yang dimadkan, yang dipanjangkan. U'minu menjadi uminu, qulibat wawan, di sini dirubah menjadi waw, hamzahnya itu dirubah menjadi waw, uminu. I'manan, ya di sini contohnya i'manan menjadi imanan, qulibat ya'an, hamzahnya dalam i ini dirubah menjadi ya. Seperti itu terkadang terjadi pada fi'il mahmuz. Ini alasan yang pertama ya. Pertama tadi tentang yani kenapa kok hamzah dii'lal. Ya. Padahal hamzah bukan huruf illat. Cuman alasannya tadi karena mirip dengan huruf illat yani alif. Dengan ketentuan yang pertama kalau berkumpul hamzah dalam satu kata, yang pertama berharakat, yang kedua ya bersukun. Maka wajib merubah yang kedua dengan huruf mad yang sejenis harokatnya dengan huruf yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, idza ijtama'at wawani fi awwali kalimatin wa thaniyatu mutaharrikatun qulibatil ula hamzatan. Yang kedua, kalau ada dua waw berkumpul pada awal kata dan yang kedua berharokat, qulibatil ula hamzatan, maka waw yang pertama dirubah menjadi hamzah. Misal contoh awasilu. Awasilu itu aslinya adalah wawasilu menjadi awasilu. Ala wazni fawa'ilu. Waznnya adalah fawa'ilu. Jam'u wasilah. Fawa'ilu itu bentuk jamak dari wasilah. Atau awasilu itu bentuk jamak dari wasilah. Ala wazni fa'ilah. Awasilu. Nah, seperti itu. Salisan yang ketiga, idza ijtama'at wawani fi awwali kalimatin wa thaniyatu asliyatun sakinatun qulibatil ula hamzatan. Kalau dua waw berkumpul di awal kata dan yang kedua itu adalah waw asli yang bersukun, ya, maka yang pertama dirubah menjadi hamzah. Misal contoh ula asluhu wula ala wazni fu'la. Ini muannatsu awwalu ala wazni af'alu, ini ismu tafdil. Isim yang menunjukkan tafdil, sesuatu yang lebih, memiliki makna lebih. Rabi'an yang keempat, ismul fa'il min ja'a ja'in asluhu ja'iun. Ya. Ala wazni fa'ilun. Qulibatil hamzatu thaniyatu ya'an fasara ja'i thumma u'illa mithlu ramin asluhu rami fasara ja'in. Perubahan yang lain, ilal yang lain adalah ada isim fa'il dari ja'a adalah ja'in. Asal dari ja'in itu adalah ja'iyun, wazannya fa'ilun. Perhatikan, qulibatil hamzatu thaniyatu ya'an. Hamzah yang kedua itu dirubah menjadi ya, fasara ja'i, maka menjadilah ja'i. Thumma u'illa mithlu ramin. Kemudian di'ilal sebagaimana i'lalnya ramin, asluhu ramiyun. Fasara ja'in, menjadilah ja'in. Ini dulu pembahasan kita tentang isim apa tadi ini? Mahmuz ya. Di sini nanti insyaallah untuk pembahasan tasriful asal dari fi'il mahmuz ra'a dan seterusnya itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Atau selesaikan dulu nih tasrifnya ya, nanti baru mudha'af ya. Tasriful asli ra'a. Kita cuma baca saja tasrifnya, nanti antum bisa baca sendiri, kita baca sama-sama. Ra'a yara ru'yan bisa. Ra'a yara ru'yan, ra'a yara ru'yatan, boleh ini tiga-tiganya, ini masdarnya. Ra'a yara ru'yatan ra'in mar'iyun. Ra'a yara ra'yan ru'yan ru'yatan ra'in mar'iyun. Ra' la tara mar'an mar'an mir'an ru'iya yur ru'iya yu ru'iya yura. Seperti itu. Ini tasrif al-usul atau tasrif istilahi ya. Sekarang tasriful far'i ataukah tasrif lugawi ya, fi'il madhi khusus maklum. Tasrifannya adalah
ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Sekarang fi'il mudhari' maklum. Yara, yarayani, yarawna, tara, tarayani, yaraina, tara, tarayani, tarawna, taraina, tarayani, taraina, ara, nara. Ini fi'il mudhari' maklum. Kemudian fi'il masdarnya perhatikan, ru'yan, ru'yaini, ru'yatin. Ru'yan itu untuk mufrad tunggal satu, ru'yaini dua, ru'yatin ini jamak ya. Ru'yan, ru'yaini, ru'yatin. Isim fa'il, ra'in, ra'iyani, ra'una. Lagi-lagi ini ya. Satu, dua, banyak. Ra'iyatun, ra'iyatani, ra'iyatun. Ini tasrifan lughawi dari fi'il mahmus. Insyaallah untuk pembahasan mudha'af dan juga tasrif dari fi'il mudha'af kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.